Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 45. Raka mulai panik, ia mencoba menelepon semua orang yang dulu pernah ia tolong. Tapi tak satu pun mengangkat. Bahkan, sekretaris jenderal partai tempat ia menyumbang miliaran tak membalas pesannya. Belum reda skandal video tak senonoh Raka dan konspirasi penghancuran Anjani. Kini keluarga Atmaja kembali dihantam badai besar, yang mengguncang fondasi kekuasaan mereka. Sebuah laporan investigasi dari jurnalis internasional, membongkar praktik monopoli yang dijalankan oleh keluarga Atmaja dalam distribusi beras, dan daging nasional sejak tahun 2020 hingga 2023. Dalam laporan itu disebutkan, bahwa perusahaan PT Prima Atmaja milik keluarga tersebut, telah melakukan praktik curang. Dengan membeli beras dari petani lokal dengan harga murah, lalu menjualnya ke luar negeri dengan harga tinggi. Ironisnya, saat stok dalam negeri melimpah, mereka justru mendorong kebijakan impor beras, membebani negara sekaligus mematikan petani kecil. Lebih jauh, laporan tersebut juga mengungkap adanya upaya sistematis keluarga Atmaja untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk pendekatan intens kepada Menteri Pertanian. Namun, menteri itu diketahui menolak tekanan dan bujukan tersebut, bahkan beberapa kali berselisih pendapat dengan pihak PT Prima Atmaja dalam rapat-rapat tertutup. Kemarahan publik pun tak terbendung. Ribuan mahasiswa, petani, dan pedagang pasar tumpah ruah ke jalan-jalan ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Poster dan spanduk berisi tuntutan tersebar di mana-mana, teriakan lantang menggema, usut PT Prima Atmaja. Prima Atmaja pembunuh petani. Beras melimpah, kenapa impor? Beras murah dijual mahal ke rakyat. Beras rakyat dibeli murah, dijual mahal keluar. Gelombang demonstrasi ini menggabungkan kekuatan moral dari rakyat kecil. Mereka yang selama ini menjadi korban permainan harga, dan kebijakan yang dikuasai oligarki pangan. Aksi protes ini juga ditopang oleh organisasi sipil, aktivis, dan tokoh masyarakat yang menyerukan transparansi, serta reformasi agraria yang selama ini terabaikan. Keluarga Atmaja kini bukan hanya dihadapkan pada skandal moral, tapi juga pada tuduhan serius, yang bisa menjatuhkan seluruh dinasti bisnis dan politik mereka. Saat publik terus mendesak keadilan. Raka, siapa sebenarnya yang kamu singgung? Tanya Farida dengan nada tenang namun tajam. Mama tahu sendiri, akhir-akhir ini aku sibuk dengan urusan Anjani, jawab Raka sambil mengusap wajahnya. Frustasi. Apa mungkin Anjani yang melakukan semua ini? Dia seorang aktivis? Farida mencoba menebak. Tidak, Anjani bukan aktivis. Dia nggak terlibat di organisasi manapun. Hidupnya ya cuma berkutat di sawah dan kampus. Pernah beberapa kali datang ke acara mahasiswa, tapi itu pun sebagai pembicara, bukan anggota, jelas Raka dengan nada lelah. 3 bulan berlalu sejak Raka resmi di penjara. Tak ada perlakuan istimewa, semuanya karena tekanan media dan pengawasan netizen. Sebuah akun bernama Sri Kandi, rajin mengunggah perbandingan foto penjara mewah para koruptor dengan caption tajam. Kalau Raka dapat kamar bintang 5, kita tuntut, tulis salah satu postingannya. Tagar kawal Raka dan penjara kamar bintang 5 sempat viral di berbagai platform sosial. Farida hanya bisa diam. Kekuasaan yang dulu begitu kuat kini pincang tanpa Raka. Ia mencoba bertahan, tapi tak banyak yang bisa dilakukan. Ia bukan pembuat keputusan, hanya bayangan dari kekuasaan suaminya. Raka sendiri tidak mengeluh di balik jeruji, tapi kemarahan dalam dirinya tumbuh diam-diam. Dia tega menyeret aku ke titik ini, gumamnya di dalam sel. Ia tidak menyebut nama, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu orang, Anjani. Kebenciannya bertambah setiap hari. Farida duduk di ruang kunjungan, memandangi wajah kusut Raka dari balik kaca. Dulu anak itu selalu tampil sempurna, rambut tersisir rapi, pakaian selalu disetrika, wangi dan percaya diri. Kini bajunya lusuh, rambut acak-acakan, dan sorot matanya tampak lelah. Nak, tenang saja. Ibu akan usahakan kamu bisa keluar secepatnya, ucap Farida menempelkan tangannya di kaca. Keluar dari penjara itu hal mudah, maaf. Tapi bebas dari tekanan media, itu yang susah, jawab Raka pelan tapi tajam. Raka,
Minggu depan Ibu dan Fiona akan ke Jerman. Laras akan mulai pengobatan intensif di sana. Ucap Farida menatap putranya dengan iba. Terima kasih, Fiona. Aku tahu kamu tidak wajib peduli, tapi kamu tetap ada. Sorot mata Raka menunjukkan ketertarikan. Tidak masalah Raka, aku cinta sama kamu maka aku harus siap mendampingi kamu, jawab Fiona. Kamu adalah pewaris keluarga Atmaja, tentu saja aku mau sama kamu, ucap Fiona dalam hati. Raka, kalau kamu keluar nanti, menikahlah dengan Fiona. Dia ini anak Om Bram, loh, ucap Farida dengan nada serius. Om Bram? Yang punya pabrik pupuk terbesar itu? Tanya Raka mengangkat alis. Iya, tapi Fiona juga punya perusahaan sendiri. Bukan numpang nama ayahnya, jelas Farida bangga. Fiona menambahkan, aku punya bisnis logistik pupuk, semua dari nol. Aku bukan tipikal yang hanya mengandalkan nama orang tua. Baiklah, maaf. Tapi izinkan aku lewati semua ini dulu. Netizen masih awasi tiap gerakku. Sedikit saja salah, semua bisa hancur lagi. Keluraka menunduk lalu menarik napas panjang. Mereka pun berpisah. Raka dikawal kembali ke sel, sementara Farida dan Fiona keluar dari lapas dengan langkah berat. Keesokan harinya, Fiona dan Farida berangkat ke Jerman. Segala keperluan medis sudah diatur oleh Fiona, termasuk rumah sakit terbaik untuk merawat Laras. Sesampainya di sana, ambulans khusus langsung menjemput mereka di bandara, lalu membawa Laras ke rumah sakit sesuai jadwal. Farida tampak lega. Di tengah kekacauan yang menimpa keluarga Atmaja, perhatian Fiona terasa seperti penyelamat. Ia menggenggam tangan Fiona sambil berkata, terima kasih, Nak. Mamah benar-benar terbantu. Fiona hanya tersenyum, namun dalam hatinya bergemuruh rencana licik. Dia saksi kunci kejahatanku. Tentu saja aku harus memastikan dia jadi idiot, bisiknya dalam hati. Setelah memastikan Laras mendapat penanganan medis di rumah sakit terbaik, Fiona pamit pulang ke Indonesia. Semua fasilitas sudah ia siapkan dengan rapi, termasuk kamar perawatan khusus dan tim dokter pilihan. Farida memilih tetap tinggal di Jerman. Ia merasa Laras membutuhkan pendampingan langsung dari seorang ibu, apalagi setelah kondisi koma yang belum menunjukkan perubahan. Mamah di sini saja temani Laras, ucapnya pada Fiona sebelum berpisah. Dalam diam, Fiona menatap Farida tajam namun tetap tersenyum. Iya, tunggulah anakmu. Kalau dia celaka, kamu tidak akan menyalahkan aku, batinnya dingin, menyembunyikan niat sesungguhnya. Semenatar itu di tempat lain. Wulan semalam menangis hingga tertidur, sepanjang malam pikirannya penuh dengan kecemasan. Bangun pagi, ia duduk lemas di tepi ranjang sambil mengusap wajah. Astaga, pagi lagi. Kenapa nggak malam aja terus sih? Gumamnya kesal. Menikah? Dijodohkan? Ini semua nggak ada dalam rencana hidupku. Ponselnya berdering. Nama Anjani tertera di layar, dengan cepat ia mengangkat. Anjani, kamu kemana aja sih? Aduh, aku kemarin seharian di Lombok. Semalam baru pulang, jawab Anjani dari seberang. Ada apa? Anjani, aku pusing. Aku dijodohkan sama cucu temannya kakekku. Ya terima aja, barangkali itu yang terbaik, ucap Anjani tenang. Ih, aku nggak mau, Anjani. Terus gimana? Carikan aku calon suami bohongan, ujar Wulan mantap. Kamu ini aneh, dijodohkan sama kakek kamu nggak mau, tapi nyuruh aku cari suami bohongan buat kamu. Aku aja gagal berumah tangga. Aku tahu kamu gagal, tapi aku yakin kamu nggak akan mencelakai aku, ucap Wulan meyakinkan. Anjani terdiam sesaat. Gimana kalau Pak Jamal? Tanya Wulan. Jangan, dong. Dia udah punya istri dan anak. Kalau tukang galon itu gimana? Anjani tertegun, tubuhnya terasa gemetar. Meski disangkal, perasaan kecil itu, rasa suka pada Rizky pelan-pelan tumbuh. Ya, coba aja. Nanti aku sampaikan, jawab Anjani pelan. Oke, besok aku ke kontrakan kamu ya, ucap Wulan cepat. Sementara itu, Lucy memegang pelipisnya. Si Raka kenapa harus masuk penjara sih? Lagi-lagi Anjani.
Kenapa hidupku selalu terhubung sama dia? Gerutunya, lalu ia membuka tas dan memeriksa tumpukan uang di dalamnya. Untung saja sebagian uang Raka udah aku tarik sebelum ATM-nya diblokir. Lucy lalu menatap layar ponselnya, membuka media sosial. CEO Prima Atmaja resmi berganti dari Raka ke Steven. Begitu isi berita yang muncul. Steven? Lucy tersenyum miring. Ini mangsaku selanjutnya, gumamnya pelan penuh rencana licik dalam benaknya. Sementara itu, Mirna akhirnya resmi bercerai dengan Adi. Tak ada drama, hanya perpisahan yang terasa lega, setelah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang hambar. Adi sendiri langsung menikah lagi dengan Siska, gadis muda berusia 19 tahun. Mirna dan Ricky tidak hadir dalam pernikahan itu. Mereka memilih tetap di rumah, menjalani hidup baru mereka yang lebih tenang. Ricky kini tinggal bersama ibunya. Ia bekerja sebagai sopir taksi online, dan baru saja membeli mobil bekas dari hasil kerja kerasnya selama beberapa bulan terakhir. Di mata Ricky, itu adalah awal dari kesuksesan. Malam itu, saat Ricky sedang mencuci mobilnya, Mirna menghampiri dengan membawa secangkir teh. Ricky, besok kamu ketemu Anjani lagi, kan? Apa keputusan kamu, nak? Tanya Mirna sambil duduk di kursi plastik di teras. Aku masih ingin bersama Anjani, Bu, jawab Ricky yakin. Dia sekarang udah jadi orang hebat, Ki. Ibu nggak yakin dia masih mau balik sama kamu, ucap Mirna memandangi anaknya. Dia pasti mau, Bu. Aku sekarang udah punya mobil, udah kerja. Aku yakin dia masih cinta sama aku. Dulu aja waktu aku belum punya apa-apa dia tetap setia. Sekarang aku udah lebih baik. Kalau kamu bisa sama dia lagi, jangan sia-siakan. Anjani itu orang kaya sekarang, dia terkenal, punya banyak koneksi, kamu bisa ikut berkembang. Mirna memberi saran, Anjani sudah pantas dengan Ricky anaknya. Tidak seperti Anjani dulu yang hanya ibu rumah tangga. Iya, Bu. Aku serius kali ini, jawab Ricky mantap. Pagi hari sekali Ricky sudah berdandan rapih, mengelap mobil hingga kinclong berharap Anjani akan kembali padanya. Ruang sidang sunyi, hanya suara ketukan palu hakim yang terdengar. Ricky duduk tegak, mengenakan kemeja rapi, sementara Anjani tampak tenang dengan raut dingin. Tak ada tatapan, tak ada senyum. Saudara Ricky, apakah Anda masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Tanya hakim. Saya ingin kembali bersama istri saya, Yang Mulia, jawab Ricky penuh harap. Hakim mengangguk, lalu menoleh ke Anjani. Saudari Anjani? Saya tetap ingin bercerai, jawab Anjani mantap. Anjani, lihat aku sekarang, ucap Ricky sambil berdiri dengan percaya diri. Aku semakin tampan, dan sekarang aku sudah punya mobil. Ya, walaupun tidak semewah mobilmu, tapi cukup buat hidup layak. Anjani, jangan bohongi dirimu sendiri, aku tahu kamu masih mencintaiku. Anjani tetap duduk tenang, matanya tajam menatap ke arah hakim. Pak Hakim, saya kira sidang ini mulai bertele-tele. Saya bahkan menjadwal ulang pertemuan dengan Wakil Presiden hanya demi hadir di sini. 3 bulan lalu, Anda memberikan waktu untuk kami memperbaiki hubungan. Tapi tidak ada perbaikan. Bahkan ketika saya difitnah mencuri formula oleh media, dia tidak ada. Anjani, sela Ricky dengan suara memohon. Jangan bohongi dirimu sendiri, aku tahu hatimu masih untukku. Hakim terlihat ragu, mengambil napas panjang. Ia menyadari tekanan media luar biasa besar. Nama Anjani sedang ramai dibicarakan, dan setiap keputusan akan menjadi sorotan publik. Bersambung.